Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 1705. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung, dan bagi yang belum subscribe dululah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Mata air laut mati, mereka tidak hanya akan dapat meningkatkan kekuatan mereka sendiri, tetapi juga dapat merasakan kekuatan laut mati. Dan itu akan sangat bermanfaat bagi petualangan mereka di masa depan yang akan memasuki laut mati. Dapat dikatakan bahwa mata air laut mati itu adalah salah satu peluang paling kuat yang ada di tempat terlantar ini. Namun, mata air laut mati itu sangatlah langka, dan sekarang Mingdao benar-benar mengatakan bahwa dia telah menemukan mata air laut mati. Bagaimana mungkin Dewa Tianyin dan Dewa Liu Jue tidak terkejut? Apakah yang kamu katakan itu benar? Namun setelah keduanya terkejut, mereka segera sadar kembali jika Mingdao benar-benar menemukan peluang sekuat itu di mata air laut mati. Apakah dia akan memberitahu mereka dengan begitu baik? Ketika Mingdao melihat keraguan pada keduanya, dia menus dingin. Apa maksud kalian berdua? Apakah kalian berdua curiga aku akan berbohong kepada kalian? Jika kalian tidak percaya, pergilah saja. Aku tidak akan pernah menghentikan kalian. Mendengar kata-kata itu, Tuan Tianyin buru-buru berkata, "Saudara Mingdao, aku tidak bermaksud begitu, tetapi kamu juga tahu bahwa peluang mata air laut mati terlalu besar. Jika kamu dapat memberitahu area terlarang, aku khawatir kamu akan langsung mendapatkannya. Dan kamu akan mendapat identitas di daerah terlarang tingkat tinggi." Mingdao menengus dingin, tetapi dirinya juga tahu keraguan di hati mereka berdua. Jika keraguan itu tidak hilang, mereka berdua tidak akan pernah merasa tenang. Lalu Mingdao berkata lagi, apakah menurutmu aku benar-benar menganggur dan tidak punya pekerjaan? Aku memberitahumu kesempatan ini karena penampakan mata air laut mati sangatlah rahasia dan juga diselimuti oleh formasi larangan. Aku telah mencoba banyak energiku dan telah menghabiskannya, tetapi aku tidak bisa menerobosnya, kata Mingdao. Formasi larangan. Keduanya menjadi terkejut. Dewa Tianyin mengerutkan kening. Sejauh yang aku tahu, mata air laut mati telah muncul dan tidak akan pernah ada larangan, kata Dewa Tianyin. Dewa Liu Jue juga melihat dengan ragu. Apa yang kamu tahu? Mingdao mencibir, mata air laut mati hanya muncul beberapa kali dalam sejarah tanah telantar. Tapi jika kalian tidak percaya, maka tidak perlu percaya, namun aku akan pergi ke sana. Dan kalian bisa lupakan saja. Setelah mengatakan itu, Mingdao melambaikan tangannya dan Mingdao tidak peduli untuk memperhatikan mereka berdua. Mingdao berbalik untuk kembali. Sehingga melihat itu, mereka berdua pun setuju untuk bekerja sama dan pergi ke sana. Karena mata air laut mati itu merupakan kesempatan yang sangat langka dan benar-benar tidak mungkin untuk mereka lewatkan. Mingdao melirik mereka berdua dan menengus dingin. Lupakan saja, aku hanya berteman denganmu. Ada 3 alasan mengapa aku memanggil kalian berdua. Pertama, kalian telah bekerja sama denganku untuk waktu yang lama. Semua orang tahu dasar-dasarnya dan memiliki pemahaman diam-diam. Dan kedua, mata air laut mati itu diblokir oleh formasi pembatasan. Jika aku ingin memecahkannya, aku sendiri tidak akan mungkin bisa melakukannya. Dan jika kita bertiga bekerja sama, mungkin ada kemungkinan. Segera mereka berdua pun bertanya, kapan kita akan pergi? Mereka berdua sudah tidak sabar untuk pergi ke sana. Mendengar itu, Mingdao tersenyum dan menjawab, "Jangan khawatir, tunggu murid-murid lembah pedangku berkemas dan berangkat. Tempat di mana mata air laut mati berada memiliki medan yang bagus. Aku akan membangun lembah pedangku yang baru di sana setelah aku bersiap. Karena tempat itu sangat istimewa. Semakin banyak orang, maka akan semakin tinggi kemungkinan untuk memecahkan lebih banyak. Dan jika kalian berdua bersedia,
kalian juga dapat membawa lebih banyak master di bawah komando Anda, sehingga kecepatan memecahkan pembatasannya akan lebih cepat. Oh, ada hal seperti itu. Tuan Tianyin dan Tuan Nona Liu Jue juga tercengang dan tiba-tiba menyadarinya. Tidak heran lembah pedang ini tampaknya telah bermigrasi dan telah memindahkan keluarga mereka. Sekarang setelah mereka sepenuhnya merinci lembah pedang, mereka juga tidak ambigu dan segera mereka berdua mengirim pesan kepada para bawahan mereka untuk membiarkan mereka datang dengan cepat. Singkat cerita, 2 jam kemudian ketika lembah pedang sudah sepenuhnya dibersihkan, pada saat yang bersamaan bawahan Tuan Tianyin dan bawahan Tuan Liu Jue juga telah tiba. Namun Tuan Tianyin dan Tuan Liu Jue tidak pindah bersama keluarga mereka seperti lembah pedang, tetapi mereka hanya membawa beberapa master yang cukup kuat di bawah komando mereka yang semuanya telah mencapai ranah setengah langkah transendensi. Dan kemudian, tanpa ragu-ragu, sekelompok orang di bawah kepemimpinan Ming Dao segera menuju mata air Laut Mati. Dengan kecepatan Ming Dao dan yang lainnya, meskipun mereka membawa banyak peralatan dan juga banyak master, setelah waktu 3 hari, kelompok mereka akhirnya telah mendekati mata air Laut Mati berada. Dalam perjalanan, Tuan Tianyin dan Tuan Liu Jue sangat cemas karena takut mata air Laut Mati akan diambil alih oleh orang lain. Sampai Ming Dao berulang kali meyakinkan bahwa formasi larangan pada mata air Laut Mati sangatlah rahasia dan orang biasa tidak akan dapat menemukannya sama sekali. Akhirnya mendengar itu, mereka berdua sedikit rileks. Tetapi mereka masih sangat gugup. Saudara Ming Dao, bukankah kamu mengatakan bahwa mata air Laut Mati sudah sangat dekat? Mengapa belum tiba juga? Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk tiba? Setelah terbang selama 2 jam lagi, Tuan Tianyin dan yang lainnya berkata dengan cemas. Benar sekali, Saudara Ming Dao. Kamu mengatakan 1 jam yang lalu bahwa kita sudah hampir tiba. Mengapa tempat itu belum terlihat? Tuan Liu Jue juga sangat lapar dan haus jika bukan karena pernyataan tegas Ming Dao bahwa sejumlah besar orang diperlukan untuk mendobrak batasan mata air Laut Mati. Tianyin dan Liu Jue pasti sudah menyingkirkan beberapa dao pedang dan beberapa jenderal di bawah komandonya sejak lama. Ming Dao tersenyum tipis. Kalian berdua jangan khawatir, tempatnya ada di depan. Begitu dia selesai berbicara, aura yang mencengangkan tiba-tiba datang dari depan, dan sesosok samar tampak muncul di langit yang jauh. Tidak ada seseorang di sini. Tuan Tianyin dan Tuan Nona Liu Jue tiba-tiba mengubah ekspresi mereka. Ming Dao berkata sebelumnya bahwa mata air Laut Mati tidak jauh di depan mereka, tapi mengapa mereka bertemu seseorang saat ini? Dan melihat jumlah dan napas, tampaknya ada beberapa sosok di kejauhan. Dan napas samar yang tersampaikan membuat Tuan Tianyin dan Tuan Liu Jue sedikit mengubah warna mereka. Semua orang pun menjadi waspada. Ming Dao juga berubah warna. Namun itu hanyalah di permukaan, tetapi Ming Dao sangat tenang di dalam hatinya. Karena Ming Dao tahu betul bahwa orang yang datang ke sini itu adalah orang-orangnya Sak Gui. Tetapi ketika dia melihat wajah pengunjung itu, wajah Ming Dao tiba-tiba berubah. Aku melihat bahwa kerumunan di depan sangat besar dan padat. Dibandingkan dengan 3 master tingkat transenden yang dirinya bawa, ada sebanyak 8 ahli transenden di depan mereka. Dan Sak Gui ada di antara mereka. Dan pemimpin di antara mereka mengenakan baju besi api hitam dengan ekspresi bangga. Aura kematian yang tak berujung memasuki tubuhnya seperti api hitam yang menyala, membakar kehampaan bergetar. Napas yang keluar membuat Ming Dao sulit bernapas dan ada ilusi bahwa jiwanya akan terbakar bersamanya. Sedangkan Sak Gui, dia berdiri dengan hormat di belakang orang ini seperti seorang pelayan. Itu, Ming Dao tampak ketakutan. Orang kuat berbaju besi api hitam di depannya jelas merupakan ahli kuat dari tingkat 2 transenden. Dan dia masih merupakan yang terbaik dari transenden tingkat 2. Ketika Ming Dao dan yang lainnya melihat orang ini, sekelompok orang secara alami juga melihat Ming Dao dan yang lainnya. Di antara mereka, beberapa orang transenden di belakang ahli baju besi api hitam sama sekali tidak menunggu perintah pemimpin. Beberapa pita cahaya terbang dari sekeliling segera mengelilingi orang-orang Ming Dao dan yang lainnya. Siapa Anda dan mengapa Anda ada di sini? Tuan Ming Yain,
Aneh sekali, Anda akan bertemu 3 dewa transenden di sini. Aura ahli kuat yang mengelilingi Mingdao juga yang lainnya sangatlah menakutkan, dan salah satu mata dari ahli itu transenden tingkat pertama puncak tenggelam, menatap Mingdao dan yang lainnya dengan tatapan seperti pisau tajam, seolah-olah dia ingin melihat menembus ke arah jiwa Mingdao. Mingyan. Mendengar nama ini, ketiga orang Mingdao ketakutan, kaki mereka lemah dan mereka hampir terduduk. Karena salah satu dari 4 jenderal di bawah komando Dewa Maut dimakan maut. Salah satu daerah terlarang di tanah telantar itu adalah Jenderal Makam Mingyan. Orang di depan mereka ternyata adalah Jenderal Makam Mingyan. Mingdao menatap Sagui di belakang Mingyan, ketakutan di dalam hatinya. Sagui mengatakan sebelumnya bahwa dia diam-diam telah menyerah kepada pemakaman Dewa Kematian di Lembah Sayin, dan dia telah bersujud di bawah komando Jenderal Makam Api Dunia Bawah. Sekarang dia benar-benar membawa Jenderal Makam Api Dunia Bawah ke sini. Apa artinya itu? Mungkinkah Sagui itu telah mengkhianati Tuan? Memikirkan hal ini, keringat dingin mengalir di dahi Mingdao. Mingdao, apa yang terjadi? Mengapa kita bertemu dengan Jenderal Makam Tuan Mingyan di sini? Kata Tianyin dan Liu Jue, mereka berkata dengan ngeri. Apa identitas makam Tuan Mingyan? Dengan tingkat kultivasi setinggi langit, menghancurkan para kultivator biasa dan kultivator seperti mereka itu seperti menghancurkan seekor semut. Jangan melihat mereka semua sebagai ahli teratas transenden, tetapi di depan area terlarang seperti makam kemakian, dan di depan para jenderal area terlarang seperti makam Jenderal Api Dunia Bawah Mingyan, mereka tidak layak disebutkan dan hampir seperti keberadaan seperti semut. Diam, kita tidak tahu apa yang terjadi, tetapi apapun yang terjadi, ingatlah jangan pernah membuat marah Tuan Mingyan, kata Mingdao. Dia berkata dengan kaget. Dia tidak tahu apa yang sedang terjadi sekarang, dan dirinya juga bingung, merasa bahwa Mingdao dan yang lainnya masih memancarkan suara. Pasukan puncak Kijong yang mengelilingi mereka tidak menyadari untuk tidak melihat ke bawah. Di depan Tuan Mingyan, kalian berani mengeluarkan suara, apakah kalian ingin mati? Setelah kata-kata itu jatuh, pria itu tidak memberi Mingdao dan yang lainnya kesempatan untuk berbicara, dan langsung mengeluarkan tirai cahaya hitam yang langsung meledak ke arah Mingdao dan lainnya. Melihat spanduk penghancur jiwa menyapu ke arah mereka, wajah Mingdao dan 3 lainnya berubah drastis. Pada saat ini, mereka tidak peduli lagi tentang mengapa pihak lain muncul di sini, dan asal-usul dunia bawah di tubuh mereka meletus dalam sekejap, dan boom. Aura yang mengejutkan meletus dari mereka bertiga pada saat yang sama, menghadapi serangan dan pembunuhan transenden puncak tingkat pertama ini. Tuan Tianyin dan Tuan Liu Jue tidak berani menahan sedikit pun, dan mereka segera membunuh dengan serangan terkuat mereka. Energi jahat yang tak berujung melonjak dari tubuh Tuan Tianyin, dan dia mengeluarkan bel dalam sekejap. Bel lonceng itu gelap gulita dan ada rune aneh yang mengalir di atasnya. Begitu lonceng itu muncul, lonceng itu mengeluarkan suara gemerincing. Dengan napas menderu dari jiwa-jiwa yang penuh dendam, lonceng hitam itu menghilang dalam sekejap dan bertabrakan dengan udara dari jiwa-jiwa yang penuh dendam yang memenuhi langit. Sementara di tangan Tuan Nona Liu Jue, sebuah cambuk tulang hitam pekat muncul. Cambuk tulang itu disambung oleh tulang-tulang belakang dan itu sangat jelas. Cambuk tulang itu menjentikan dan membuat ledakan, kekosongan mengirimkan ledakan yang mencengangkan. Suara kicauan terus-menerus menyapu bersih roh-roh jiwa yang dijolimi di sekitarnya. Namun kekuatan bendera penghancur jiwa ini sangatlah mengerikan. Tidak peduli bagaimana mereka berdua melawan, aura keluhan yang tak berujung masih meresap dengan gila-gilaan, dengan rasa sakit yang dahsyat. Dan di belakang mereka berdua, banyak para ahli dan juga para bawahan mereka. Semua murid melolong, tubuh mereka runtuh sedikit demi sedikit dan jiwa mereka ditelan oleh spanduk penghancur jiwa. Hei, 2 kultivator biasa dan kultivator hantu berani bersikap liar di hadapanku. Mereka benar-benar tidak tahu bagaimana harus hidup atau mati. Puncak serangan transenden tingkat pertama mengeluarkan suara yang mengerikan dan sama sekali tidak memperhatikan Tuan Tianyin dan Tuan Li Jue sedikit pun. Bagaimanapun dia berada di bawah komando Jenderal Makam Dunia Bawah, dan dia lahir di kuburan Dewa Kematian. Sebagai ahli transendensi tak terbatas, kekuatannya jauh lebih unggul daripada transendensi eksternal biasa.
Melihat bahwa Tuan Tianyin dan Tuan Liu Jue hampir tidak dapat bertahan, tiba-tiba suara pedang besar bergema di antara langit dan bumi. Duar. Saya melihat pedang hitam meraung dan aura transenden yang mengerikan melesat. Pada saat yang sama, aura transenden itu naik ke langit. Pedang hitam dunia bawah melayang antara langit dan bumi, memancarkan aura hantu yang mencengangkan. Pedang itu langsung menebas jiwa-jiwa pendendam yang tak terhitung jumlahnya yang tersapu dari spanduk pembunuh jiwa. Duar. Pedang itu bertabrakan dengan energi jiwa yang dirugikan, membentuk raungan yang mengejutkan. Energi jiwa itu yang tak terhitung jumlahnya tampaknya ditusuk, sehingga kemudian terciptalah ledakan. Di bawah ledakan dampak seperti itu, Tuan Tianyin dan Tuan Liu Jue mundur satu demi satu, membuka mulut mereka untuk memuntahkan seteguk darah hitam dan melihat ke depan dengan ngeri. Pada saat ini, hati keduanya dipenuhi dengan kematian, kepanikan, jika bukan karena pedang Mingdao yang menghalangi spanduk pembunuh jiwa sebelumnya. Dipastikan mereka berdua sudah terluka parah oleh serangan spanduk pembunuh jiwa sebelumnya, dan bahkan mungkin jiwa mereka akan hancur. Mereka berdua memegang dada mereka dan langsung datang ke belakang Mingdao tanpa ketakutan. Melihat Mingdao dapat menahan serangannya dari spanduk pembunuh jiwa, orang yang melepaskan tembakan itu tidak dapat menahan wajah jeleknya. Dia menatap Mingdao dengan mata muram. Tampaknya tidak percaya bahwa ada seorang kultivator biasa yang dapat menahan serangannya. Transenden tingkat 1 puncak. Pada saat yang sama, dia juga merasakan basis kultivasi Mingdao dan pupil matanya menyusut. Di tempat telantar yang kecil ini sebenarnya ada kultivator hantu seperti itu. Menarik, aku tidak menyangka bahwa di antara kalian bertiga ada kultivator biasa yang merupakan puncak transenden tingkat pertama. Tidak heran kalian begitu berani, kata orang itu. Dia melangkah maju dan spanduk pembunuh jiwa di atas kepalanya melonjak dengan gila lagi, dan aura jiwa yang dirugikan lebih menakutkan dari sebelumnya terus-menerus berjatuhan, siap untuk menyapu kapan saja. Ketika Mingdao melihat ini, wajahnya berubah dan dia bergegas maju untuk memberi hormat. Tuanku, kami bertiga adalah Mingdao dari Lembah Pedang, Dewa Tianyin dari Gunung Tianyin, dan Tuan Nona Liu Jue dari Liu Jue Garden. Kami menunggu atas mendengar nama Tuan Mingyan sepanjang waktu, dan kami selalu mengagumi Tuan Mingyan. Beraninya kami menyinggung Tuan Anda, dan saya meminta Anda untuk memberi jalan keluar. Oh, pada saat ini mendengar itu, Tuan Mingyan perlahan akan berjalan mendekat. Setiap kali dia melangkah, api hitam yang mencengangkan akan muncul di bawah kakinya. Dalam beberapa langkah, dia sudah sampai di depan Mingdao dan yang lainnya. Boom! Aura mengerikan dari api pancur dunia menyapu. Ketika Mingdao merasakan seluruh tubuhnya gemetar, seolah-olah mereka ditekan dengan keras oleh gunung yang mengerikan, dan mereka hampir tidak dapat bertahan. Mereka berlutut dengan keras, sementara Mingdao menatap pihak lain dengan ngeri, tetapi tubuhnya tidak dapat bertahan. Apakah ini aura transenden puncak tingkat 2? Pada saat ini, Tuan Mingyan adalah seperti gunung yang menjulang tinggi di mata Mingdao, dan tidak ada kemungkinan perlawanan sama sekali. Dia memiliki perasaan bahwa jika pihak lain melakukan gerakan, maka itu dapat membunuhnya dalam sekejap tanpa perlawanan sama sekali. Orang ini begitu kuat, dapatkah tuanku melawannya? Kata Mingdao, dia ketakutan. Tuanku, mengapa Anda mengambil tindakan? Biarkan bawahan ini membunuh mereka secara langsung, kata orang sebelumnya. Namun, Jenderal Maka Mingyan menus dingin, mengabaikan orang ini, lalu menoleh ke arah Mingdao dan yang lainnya. Kalian, mengapa kalian ada di sini? Saat ini, Tuan Tianyin dan Tuan Nona Liu Jue kesulitan untuk bernapas di bawah napas Jenderal Maka Mingyan. Tepat saat mereka hendak berbicara, Mingdao buru-buru berkata dengan panik, Tuan Jenderal Mingyan, aku menemukan mata air laut mati di dekat sini, dan aku siap untuk menjelajahi. Mendengar kata-kata mata air laut mati, Tuan Jenderal Mingyan mengecilkan pupil matanya dan berbalik untuk melihat ke arah Mingdao, ke arah Sak Gui di belakangnya. Segera Sak Gui pun berkata, Tuan Jenderal Mingyan, mata air laut mati yang disebutkan orang ini
seharusnya adalah tempat yang ditemukan oleh bawahan sebelumnya, dan bawahan belum pernah melihat orang ini di sini sebelumnya. Orang ini berada ketika bawahan setelah menemukan mata air laut mati. Saat ini Sakgui gemetar dalam hatinya. Dia telah diperintahkan oleh Qin Chen untuk pergi mencari seseorang. Siapa yang tahu bahwa berita baru saja keluar. Tapi langsung Tuan Jenderal Mingyan kebetulan melewati lembah Sayin, dan ketika dia mengetahui tentang mata air laut mati, dia segera memintanya untuk datang. Sebenarnya Sakgui sama sekali tidak ingin membawa Jenderal Makam Api Dunia Bawah Mingyan ke sini, tapi karena Jenderal Makam Api Dunia Bawah Mingyan benar-benar terlalu kuat, begitu dirinya bertemu dengannya, dirinya tidak tahu resiko apa yang akan dia hadapi. Akan tetapi menghadapi Jenderal Mingyan, dirinya tidak memiliki kemungkinan untuk menolak sedikit pun, sehingga dalam keputusasaannya Sakgui hanya bisa membawa Jenderal Mingyan bersamanya ke sini. Tanpa diduga, kebetulan Ming Dao dan yang lainnya bertemu di sini. Pada saat ini Sakgui ketakutan tetapi menahan rasa takutnya. Tuan Jenderal Mingyan, dengan cara ini orang yang telah mengetahui mata air laut mati pasti bukanlah satu-satunya di bawah komando kita. Menurut bawahan, kita tidak boleh membuang-buang waktu di sini. Kita harus secepatnya bergegas ke sumber air laut mati, karena jika tidak, mungkin orang lain akan sampai di sana terlebih dahulu. Dan adapun orang-orang ini, mata air laut mati itu dilindungi oleh sebuah formasi larangan. Jika kita ingin membobolnya, maka semakin banyak orang, maka akan semakin baik, kata Sakgui. Dia berkata dengan cemas. Alhasil, Tuan Jenderal Makam Mingyan pun mengerti dan membiarkan Ming Dao dan yang lainnya untuk pergi bersama rombongan mereka dan meminta untuk memimpin jalan, sehingga mereka semua pun segera bergegas menuju ke mata air laut mati.